Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Mar'atus Sholihah, dan kedua rekan saya, Cipa Berta Ardiani Putri dan Isna Almania. Di sini kami akan membahas tentang proses pemasaran dan perilaku konsumen. Pengertian pemasaran: kumpulan aktivitas-aktivitas atau kegiatan dan merupakan bagian dari perekonomian karena dapat menetapkan suatu harga produk, mempermudah dan memperlancar kegiatan perekonomian yang mampu memuaskan tujuan individu dan organisasi. Proses pemasaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dipengaruhi oleh kegiatan pemasaran, di mana kita berperan sebagai konsumen yang diinginkan oleh suatu perusahaan untuk membeli produk yang dipasarkan. Proses pemasaran merupakan tahapan di mana barang atau jasa dapat sampai ke tangan konsumen dan produsen. Adapun proses pemasaran terdiri dari 1. Adanya produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dilihat, dipegang, dibeli, ataupun dikonsumsi. Yang kedua, penetapan harga. Harga yaitu sejumlah uang yang harus konsumer bayar untuk membeli produk. Yang ketiga, saluran distribusi, yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar-pasaran. Yang keempat, promosi. Promosi yaitu berbagai kegiatan perusahaan untuk mengkomunikasikan dan memperkenalkan produk pada pasar sasaran. Dan yang terakhir, yang kelima, pembelian. Setelah promosi dilakukan dan terjadi adalah pembelian, yakni konsumen mampu membeli barang produk yang sebelumnya telah disepakati. Perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan tindakan-tindakan individu yang melibatkan penggunaan barang dan jasa, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut sebagai pengalaman dengan produk, pelayanan dari sumber lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama adalah faktor kebudayaan, meliputi budaya. Budaya adalah penyebab paling mendasar teori keinginan dan perilaku seseorang. Subbudaya. Setiap kebudayaan mengandung subkebudayaan yang lebih kecil atau sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai yang sama berdasarkan pengalaman dan situasi kehidupan yang sama. Subkebudayaan meliputi kewarganegaraan, agama, ras, dan daerah geografis. Faktor yang kedua adalah faktor kelas sosial. Hampir setiap masyarakat memiliki beberapa bentuk struktur kelas sosial. Kelas-kelas sosial adalah bagian-bagian masyarakat yang relatif permanen dan tersusun rapi, yang anggota-anggotanya mempunyai nilai-nilai kepentingan dan perilaku yang sama. Contohnya kelompok kecil. Faktor yang ketiga adalah keluarga. Di sini keluarga merupakan organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Faktor yang keempat adalah aturan dan status sosial konsumen. Dan faktor yang kelima adalah karakteristik pribadi, meliputi umur dan tahap siklus hidup, pekerjaan, situasi ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian serta konsep diri. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang keenam adalah faktor psikologis seseorang, meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, dan keyakinan serta sikap. Model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen atau pembeli dimulai dengan adanya stimulus atau rangsangan. Rangsangan ini dapat diperoleh dari lingkungan ataupun dengan adanya bauran pemasaran atau terkenal juga dengan 4PS yang terdiri dari product, price, place, and promotion. Setelah ada stimulus inilah akan adanya respon dari konsumen.
Lanjut ke strategi pemasaran modern. The STP Process, teori STP, terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning, yang akan dibahas di slide selanjutnya. Segmentation. Segmentation atau segmentasi adalah suatu proses membagi pasar ke dalam sekelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Dengan melakukan segmentasi pasar, pemasaran akan lebih terarah dan efektif sehingga dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Variabel segmentation terdiri dari geografis. Pengelompokan dilakukan berdasarkan faktor geografinya, seperti berdasarkan wilayah, ukuran kota, kepadatan, dan juga iklim. Yang kedua, demografi. Pengelompokan dilakukan berdasarkan usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, serta kelas sosial. Dan yang terakhir adalah psikografis. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kepribadian, gaya hidup, dan latar belakang. Targeting. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dijadikan sebagai target pasar. Sementara itu, targeting terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, undifferentiated marketing. Tak ada perbedaan segmentasi seluruh pasar ingin dijangkau. Yang kedua, differentiated marketing atau pasar dibagi beberapa segmen dan perusahaan membuat penawaran-penawaran berbeda untuk masing-masing segmen. Dan yang ketiga, concentrated marketing atau konsentrasi pada satu segmen. Kriteria memperoleh target market optimal. Yang pertama adalah responsif. Pasar yang dituju harus responsif terhadap produk yang akan diluncurkan. Untuk mendapatkan respon yang positif, maka perlu diketahui target market yang tepat sebelumnya. Responsif pasar diketahui bisa dengan bantuan riset pasar melakukan jajak pendapat dengan mengacu pada segmentasi pasar konsumen. Yang kedua, potensi penjualan. Potensi ini tidak hanya dihitung dari jumlah populasi, tetapi juga ditentukan oleh daya beli dan keinginan pasar untuk memilikinya. Yang ketiga, jangkauan media. Media untuk promosi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tercapainya hasil optimal dari pemasaran suatu produk. Target market harus dapat dicapai dengan optimal, sehingga perlu perencanaan media iklan yang tepat serta memahami karakter media tersebut. Yang keempat, sensitivitas terhadap pasar. Untuk mempertahankan sebuah target market, maka perlu selalu memantau keadaan dinamika pasar secara konsisten. Positioning. Positioning yaitu suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan atau different, keuntungan atau advantage, manfaat atau benefit, yang membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk. Faktor yang harus diperhatikan dalam positioning. 1. Be kreatif. Perusahaan harus kreatif dalam mencuri perhatian target market atau konsumen. Yang kedua, simplicity atau komunikasi dalam pemasaran sebuah produk harus jelas dan sederhana. Yang ketiga, konsisten yet fleksibel. Perusahaan harus konsisten dan melihat kondisi. Yang keempat, own, dominate, and protect. Perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan atau dalam bahasa lain, sebuah produk harus memiliki tagline. Yang kelima, use their language, harus menggunakan bahasa pelanggan. Misalnya, sebuah produk target pasarnya adalah anak-anak, maka bahasa yang digunakan harus mudah dicerna oleh anak-anak.
Selanjutnya, strategi menentu posisi positioning untuk menghadapi dunia pesaing. Pertama, penentuan posisi menurut atribut. Perusahaan memposisikan diri menurut atribut seperti ukuran, lama keberadaannya, dan seterusnya. Yang kedua, penentuan posisi menurut manfaat. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah penggunaan atau penerapan. Yang keempat, penentuan posisi menurut pemakai. Memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk sejumlah kelompok pemakai. Yang kelima, penentuan posisi menurut pesaing. Produk memposisikan diri lebih baik daripada pesaing yang disebutkan namanya atau tersirat. Yang keenam, penentuan posisi menurut kategori produk. Produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Dan yang terakhir, penentuan posisi kualitas atau harga. Produk diposisikan menawarkan nilai yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok 11. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.